Orang pintar belum tentu kaya. Banyak orang mikir, kalau mau kaya harus pintar, harus jago matematika, harus ngerti bisnis. Padahal kenyataannya, banyak orang pintar malah hancur karena uang. Karena masalah terbesar soal uang itu bukan otak, tapi emosi. Orang bisa kalah bukan karena bodoh, tapi karena serakah, karena nggak sabaran, karena pengen cepat kaya. Dan itu kenapa psychology of money lebih penting daripada cara cari uang. Kenapa orang tetap miskin? Sebenarnya banyak orang tuh bukan nggak bisa kaya. Mereka cuma nggak bisa nahan diri. Baru dapat uang dikit, lifestyle langsung naik. Baru profit, langsung pengen kelihatan sukses. Padahal orang kaya beneran biasanya justru kelihatan biasa aja. Karena mereka ngerti satu hal. Jadi kaya itu gampang. Tapi bertahan kaya, itu yang susah. Salah satu racun terbesar dalam hidup itu perbandingan. Kita capek-capek bangun hidup sendiri. Tapi mental hancur cuma karena lihat hidup orang lain. Padahal kita nggak pernah tahu, dia lagi pamer hasil atau nyembunyiin masalah. Dan lucunya, banyak orang rela ngorbanin masa depannya. Cuma buat kelihatan sukses sementara. Banyak orang hancur bukan karena kurang uang, tapi karena nggak tahu kapan cukup. Udah untung banyak, masih mau lebih. Udah berhasil, masih maksa lagi. Sampai akhirnya semuanya hilang. Kadang kemampuan buat berhenti itu lebih mahal daripada kemampuan buat menang. Ada perbedaan besar antara orang kaya dan orang yang terlihat kaya. Yang terlihat kaya, mobilnya mahal, bajunya branded, hidupnya rame. Tapi yang beneran kaya, seringkali hidupnya biasa aja. Karena uangnya nggak dipakai buat pamer, tapi dipakai buat beli waktu, kebebasan, dan ketenangan. Yang paling capek dari hidup itu bukan kerja keras. Tapi ketika lo ngerasa udah berjuang lama banget, tapi hidup masih belum berubah, teman-teman lo mulai stabil. Tabungan mereka ada, hidup mereka kelihatan naik. Sedangkan lo masih muter, masih bangun, masih gagal. Dan di situ lo mulai nanya ke diri sendiri, gue salah jalan gak ya? Tapi kadang pohon yang paling kuat emang tumbuh paling lama. Semakin dewasa, gue sadar kalau orang yang kelihatan kaya belum tentu beneran punya uang. Karena sekarang banyak orang rela miskin diam-diam. Demi kelihatan sukses di depan orang lain. Mobil kredit, lifestyle dipaksa. Senyum di sosial media, tapi tidur sambil mikirin cicilan. Dan ironisnya, orang yang beneran lagi bangun masa depan, sering kelihatan biasa aja. Ada umur di mana kita mulai panik. Bukan karena malas, tapi karena waktu terus jalan. Kita mulai lihat temen nikah, punya rumah, punya tabungan. Sedangkan kita masih berjuang sama mimpi yang belum jadi. Dan itu sakit. Karena kadang yang bikin lelah bukan prosesnya, tapi perasaan tertinggalnya. Gak semua perjuangan bisa dijelasin ke orang lain. Kadang kita diem bukan karena gak punya mimpi, tapi karena capek jelasin kenapa kita masih bertahan. Orang cuma lihat hasil. Mereka gak lihat gagal berkali-kali. Gak lihat duit habis. Gak lihat malam-malam overthinking soal masa depan. Dan akhirnya kita belajar kuat sendirian. Banyak orang pengen cepat kaya, tapi sedikit yang siap kehilangan tidur, kehilangan rasa tenang, bahkan kehilangan dirinya sendiri. Karena uang itu aneh. Saat kita nggak punya, kita ngejar mati-matian. Saat udah punya, kita takut kehilangan. Dan di titik tertentu, lo bakal sadar ketenangan itu lebih mahal daripada gengsi. Ada fase dalam hidup di mana nggak ada yang tepuk tangan buat lo. Gak ada yang ngerti perjuangan lo. Gak ada yang percaya sama mimpi lo. Tapi lo tetap jalan, tetap bangun, tetap bertahan. Dan justru di fase sepi itu, karakter seseorang dibentuk.